kita yang berada di Mini Konti di Johor untuk kita sajikan anda dengan program Suara Serumpun dengan rakan kita juga antara digital media bila-bila masa sahaja. Jadi terus setia bersama kami. Selepas ini kita akan bersama dalam program Suara Serumpun. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan antara digital media buat pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri. Johor Bahru FM 107.5. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Irfan Faruqi. Kali ini bukan bersecara langsung daripada Kuala Lumpur. Sebaliknya, saya ketika ini berada di Johor Bahru untuk membawakan kepada anda Suara Serumpun episod keempat, dan ketika ini bersama-sama dengan saya rakan daripada Jakarta antara digital media Nita Purnamasari dan Demi Almanda. Assalamualaikum dan selamat pagi kita ucapkan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Irfan. Selamat pagi Irfan. Ya, kali ini saya 200 km lebih dekat dengan Nita dan Demi sebab daripada Kuala Lumpur turun ke Johor Bahru. Okey. Ya, sekarang mampir Irfan ke Jakarta Irfan. Ya, sikit lagi nak ke Jakarta. Sikit lagi. Mana tahu kalau sempadan dah buka kita boleh ke Jakarta pula selepas ini. Ya, siap. Ditunggu Irfan. Ya, ditunggu. Baik, seperti biasa kepada para pendengar Bernama Radio, ketika ini kita bersama-sama dengan antara digital media untuk bawakan kepada anda berita-berita bukan sahaja daripada Kuala Lumpur tapi juga daripada Jakarta, yang mana kita akan sediakan kepada anda dan sajikan perkembangan-perkembangan terkini yang light and fun untuk dikongsikan daripada kedua-dua negara. Dan Anita, kalau boleh saya mulakan dahulu ya dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia, yang mana ketika ini setakat 1 Mac 2022 kes sembuh yang dicatatkan lebih daripada 30,000 kes, manakala kes baharu pula adalah sebanyak 23,000 kes, menjadikan keseluruhan kes COVID-19 di Malaysia lebih daripada 3.4 juta kes, yang mana lebih menarik daripada angka tersebut selepas daripada vaksinasi yang tinggi dalam kalangan populasi di Malaysia, termasuk program vaksinasi kanak-kanak ketika ini hanya 0.042 ataupun kurang daripada 1% melibatkan kes-kes COVID-19 yang bergejala parah ya, termasuklah mereka yang perlukan kepada rawatan di hospital, yang perlukan bantuan pernafasan dan juga dimasukkan ke intensive care unit ICU. Dan selebihnya semuanya tidak bergejala dan juga bergejala ringan. Itu perkembangan COVID-19 di Malaysia. Kalau boleh kita nak dengarkan pula bagaimanakah COVID-19 di Indonesia, Nita? Baik, terima kasih Irfan. Untuk COVID-19 di Indonesia sendiri sudah mulai menurun ya positif rate-nya, benar Demi ya? Betul sekali. Ya, jadi angka sekarang tuh yang update itu sudah di berapa Demi? Untuk kasus sembuh itu per hari sekarang sudah sampai di 39.887. Dan sedangkan untuk kasus baru harian sekarang sudah sampai di 24.728 kasus. Sehingga dari total tersebut bisa dipastikan bahwa memang dari jumlah penderita COVID-19 ini dari hari ke hari itu kian menurun, begitu. Betul sekali Irfan. Ya, dan apa punca penurunan itu? Kerana kita dimaklumkan ketika ini sedang libur panjang di Indonesia. Betul. Dan menarik kerana walaupun ketika bercuti, kes COVID-19 boleh menurun. Apa yang berlaku di Indonesia kalau boleh dikongsikan? Ya, tentunya menggencarkan vaksinasi ya, karena sampai saat ini meskipun update terbaru itu sampai tanggal 25 Februari 2022, dosis pertama itu sudah sampai 91,70%. Artinya masyarakat Indonesia ini sudah mulai memiliki imunisasi dari tubuh itu terhadap terhadap virus COVID-19 ini. Ditambah dengan dosis kedua itu sudah sampai di 63,36%,
Dan dosis ketiga atau booster sudah sampai di angka 4,89%. Oke, Irfan. Ya, dan vaksinasi kanak-kanak di Indonesia bagaimana? Ya berjalan juga seperti di Malaysia kan? Betul sekali. Sambil beriringan dengan vaksinasi untuk anak-anak. Jadi itu perkembangan COVID-19 kita kongsikan daripada Indonesia, dan beralih kepada berita seterusnya, kita nak kongsikan tentang makanan tradisi. Memandangkan Nita dan Demi, saya berada di Johor, saya nak kongsikan makanan tradisi di Johor yang mana pasti ada pelbagai pilihan makanan yang ditawarkan, dan mungkin ada dalam kalangan makanan tradisi di Johor ini dia nak dekat-dekat, nak mirip-mirip, nak hampir sama dengan makanan dari Indonesia. Antaranya otak-otak Johor. Dan untuk para pendengar, pengalaman saya makan otak-otak Johor dia lain daripada otak-otak di Kuala Lumpur, sebab otak-otaknya itu dia berair, dia merah, pekat. Oh, sedap je lain macam. Nanti kena hantar satu kepada Nita. Okey. Itu makanan otak-otak di Johor, dan juga Johor terkenal dengan mi, termasuklah mi rebus, mi racun batu pahat, mi bandung muar, mi siput dan juga kacang pul yang berasal daripada Arab, laksa Johor dan juga laksanya yang berwarna kuning. Dan antara lain makanan yang mirip dengan Indonesia lah nasi ambeng dan juga telur pindang. Okey. Jadi otak-otak otak-otak di sana itu kalau di Jakarta itu digoreng ya? Tidak berkuah, Irfan. Kalau di Malaysia, kalau di sini dia dibakar, cumanya kalau biasa kalau di Kuala Lumpur tu sebab dibakar berulang kali, jadi kering ikannya itu. Tapi kalau di Johor ni dia masih lagi basah, dia masih lagi berair, dia masih lagi juicy. Itu yang menarik tu. Okey. Ya, tapi memang otak-otak itu sendiri banyak juga ya di wilayah Indonesia yang lain. Seperti ada otak-otak dari Makassar itu saya pernah coba, dia direbus, dikukus sehingga rasa dari ikannya itu lebih terasa gitu. Tapi warnanya merah juga kah ataupun warna juga? Nah, kalau untuk warnanya itu berwarna putih kebanyakan dari Indonesia. Ya itulah perbedaannya, tapi sama otak-otak. Terbuat daripada. Betul. Betul. Itu ada sausnya atau memang sudah pakai kuah saja, Irfan, otak-otak di Johor itu? Kalau di sini tidak, memang makan begitu saja. Buka saja daun itu terus masuk dalam mulut, ngap dan nikmati. Ya, berarti murni otak-otak ya, tidak ada bumbunya. Lagi nak dengarkan juga makanan tradisi daripada Indonesia. Ya, Irfan? Ya, berkenaan dengan laksa Tangerang dan juga santapan gurih bersantan kalau kita boleh dengarkan. Ya, baik Irfan. Nah, jadi di kota Tangerang, Irfan, ini salah satu pusat pencampuran budaya ya. Itu di situ jadi ada suku Sunda, Melayu, Tionghoa, Betawi hingga Jawa, Irfan. Nah, jadi tuh di situ tuh terdapat beragam kuliner yang menarik. Salah satunya ini laksa. Nah, mungkin kalau di Malaysia kan juga ada laksa Johor ya, Irfan ya. Betul. Kalau laksa di Tangerang ini, Irfan, dia lebih ke kuah santan, Irfan, yang rasa rempahnya itu tuh sangat terasa kalau dihirup. Aduh, jadi lapar ya, Irfan ya. Lapar dia kasih makan lah kita sama-sama. Dan dia lucunya itu dia menggunakan kacang hijau sehingga tuh ada rasa manis. Nah, disajikannya itu dengan ayam kampung ya, Irfan ya, dan telur. Nah, kalau di Johor sendiri tuh apa, Irfan? Rasanya tuh isinya apa tuh? Samakah seperti di Tangerang? Kalau yang pasti dia tidak ada kacang hijau. Tidak ada kacang hijau. Itu saya kena tanya pakar makanan. Sebab saya hanya pandai makan. Merasai kenikmatannya. Tapi bagaimana masaknya saya tidak Bapak Arif di situ. Oke. Tapi memang laksa itu memiliki aroma yang sangat kuat sekali ya. Aroma yang sangat kuat sehingga memang bisa menggugah selera makan kita gitu untuk menikmatinya. Betul. Tapi ini makanan tengah hari ke, sarapan ke, minum petang ke, bagaimana ya kalau laksa Tangerang ini makan? Kalau laksa Tangerang itu biasanya sih tengah hari sih, Irfan ya. Tengah hari menuju sore hari ya. Karena kan hangat-hangat gitu ya, Irfan ya. Santan-santan gitu kan dengan ayam dan telur gitu ya. Kuahnya kental gitu, dimakan pakai nasi itu enak sekali, Irfan. Jadi bahas makanan kita, Irfan ya. Tapi memang laksa itu sendiri bukan konsumsi umum atau rutin yang sering kita makan gitu. Karena memang untuk laksa itu sendiri hanya ada di beberapa tempat makan saja begitu. Betul. Jadi dan laksanya pun macam-macam ya. Ada laksa Betawi, ada laksa Bogor gitu ya, Irfan. Terus ada laksa Tangerang. Okey, ni kita sedang bicara tentang laksa Tangerang yang ada kacang hijau dalamnya,
dan juga ayam kampung. Dan laksa Bogor itu boleh kongsikan apa bezanya? Laksa Bogor itu biasanya dia lebih kayak bening gitu Irfan ya, tidak kental ya. Gitu. Jadi lebih ke bening gitu. Dan isinya tuh kayak udang, mie gitu, tauge gitu. Beda dengan yang laksa Tangerang Irfan yang isinya memang ada kacang hijaunya dimakan ada ayam rebusnya, ayam kampung ya. Dan telur gitu Irfan. Tapi tidak ada togenya. Iya. Oh, tak ada toge. Iya. Yang laksa Tangerang tak ada toge, laksa Bogor ada toge. Ada Irfan, laksa Betawi pun toge dan oncom. Oncom itu apa ya? Di Malaysia sejenis fermentasi. Sejenis fermentasi Irfan. Kalau di Malaysia ada ya. Sabar, nanti saya Google untuk berita seterusnya. Anita dan Demi kongsikan berita seterusnya, nanti kita akan Google. Dan seterusnya kita beralih kepada berita seterusnya Anita, iaitu berkenaan dengan kuda kepang. Yang mana kita dimaklumkan bahawa kuda kepang yang merupakan permainan tradisi yang digemari oleh penduduk Johor, terutama berketurunan Jawa di Malaysia ini, dan difahamkan bahawa kuda kepang digelar sebagai kuda lumping di Indonesia. Boleh ceritakan sedikit berkenaan kuda lumping ini? Ya, kuda lumping ini sendiri sebenarnya berasal dari daerah Jawa Timur ya, khususnya adalah Ponorogo. Tapi yang menariknya di sini tidak tahu kalau misalkan di Malaysia itu apakah sama upacaranya atau tidak. Tapi yang menarik untuk kuda lumping sendiri di Indonesia ini yang berasal dari Ponorogo ini, itu ada atraksi atau kegiatan yang memakan pecahan kaca atau beling biasa kita sebut. Nah, yang menarik apakah di Malaysia juga seperti itu ya? Kita penasaran juga di sini. Saya juga tak pasti berkenaan dengan kuda kepang di Johor, tapi apa yang kita tahu ialah dia sangat unik berbanding dengan negeri-negeri lain, dan juga kudanya itu yang menjadi tarikan, dan juga kalau berbanding dengan tarian tradisional yang lain, dia lebih meriah dan lebih warna-warni kerana dia ada prop itu, ada kuda kepang di situ. Itu yang menjadikan ini tarian yang menarik. Ya, dan juga tarian kuda lumping itu menggambarkan seperti prajurit. Menggambarkan prajurit yang seperti sangat kuat itu, sehingga dilambangkannya seorang prajurit tersebut menaiki kuda, lantas dia bisa untuk makan pecahan beling itu. Betul Ivan. Kuda lumping ini kalau di Indonesia sendiri sangat sensitif dengan magis ya. Jadi kayak bisa dikatakan magis ketika dia sudah menaikkan kuda lumping ya, terus dia langsung makan beling gitu, kayak banyak yang kayak orang tuh kesurupan tuh Irfan ya. Jadi memang sangat kental sekali dengan kekuatan magis ya. Magis gitu Irfan. Kalau begitu bahagian itu sama dengan di Johor juga, kerana ada tradisinya, ada adat yang perlu dilakukan sebelum upacara untuk tarian kuda kepang tersebut. Dan kuda kepang itu seringkali dikaitkan dengan ciri-ciri mistik, yang mana perkara itu yang menjadikan ia unik berbanding dengan tarian-tarian yang lain. Ya, dan seterusnya bukan sahaja soal kuda kepang dan kuda lumping yang kita nak kongsikan dengan para pendengar kita, tapi juga di negeri selatan di Malaysia ini, sebab memandangkan ia berada di selatan Malaysia, jadi keturunan yang berada di Johor ini juga pelbagai macam-macam. Ada yang daripada keturunan Arab yang menggunakan gelaran Said dan juga Sharifah, ada yang berlatar belakangkan keturunan Indonesia termasuk daripada kaum Bugis, Jawa, Banjar, Aceh dan lain-lain, yang masih lagi ada keluarganya di sini dan mempunyai saudara mara juga daripada Indonesia. Itu antara keunikan kita punya keluarga serantau berada di Nusantara ini, dan juga Johor Tani yang merupakan agenda besar yang diwujudkan sebagai pencetus perubahan, yang mana sebahagian daripada kenyataan yang dikongsikan oleh calon Barisan Nasional Dewan Undangan Negeri Parit Raja Nur Rashidah Ramli. Usaha ini, kata beliau, tepat pada masanya ketika dunia berdepan dengan COVID-19, bukan sahaja untuk mengurangkan kebergantungan makanan import, tetapi juga untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kerana maklumlah ketika ini di Johor, Nita dan juga Demi, kita berhadapan dengan pilihan raya negeri, memilih untuk ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli parlimen di peringkat negeri dalam pilihan raya kali ini, dan katanya 51 juta ringgit diperuntukkan menerusi belanjawan Johor 2021 sekaligus menjadi keutamaan besar berbanding dengan sektor-sektor lain. Itu berita berkenaan dengan kuda kepang. Dan seterusnya Nita, kalau boleh saya beralih kepada berita terakhir dan kita kongsikan dengan para pendengar, ialah berkenaan dengan kedudukan negeri Johor yang akan beralih ke fasa endemik,
yang mana ketika ini dilaporkan Johor bersedia beralih ke fasa endemik secepat mungkin bagi membolehkan pembukaan sempadan Malaysia, Singapura diperluaskan berdasarkan peratusan individu mendapat dos penggalak, dan Menteri Besar Datuk Seri Hasni Mohamad berkata peningkatan jumlah peratusan individu yang mendapat dos penggalak COVID-19 menjadi indikator kerajaan yang sudah bersedia melangkah ke fasa endemik, dan beliau berkata melihat kepada perkembangan positif berkenaan, kerajaan juga sesuai menambah kuota pengembara kedua-dua negara menerusi laluan perjalanan lengkap vaksinasi VTL darat untuk ditambah. Jadi itu berita-berita dari Johor Bahru yang kita nak kongsikan kepada para pendengar, dan seterusnya kita beralih kepada berita-berita lain daripada Jakarta. Silakan Nita dan Demi. Baik, Irwan. Terima kasih. Oke, masuk berita pertama, Irwan. Menyambung tadi yang terkait COVID. Jadi, Kemenkes, juru vaksinasi COVID, mengatakan angka keterisian rumah sakit terkait penanganan COVID-19 turun menjadi 36% dari sebelumnya 37%. Nah, beberapa indikator pengendalian COVID itu terus menunjukkan perbaikan, dan itu pun hasil kerjasama dari semua pihak ya Irfan ya untuk memutus mata rantai penularan dan menuju era endemi COVID-19. Dia menambahkan kasus konfirmasi COVID-19 harian juga turun menjadi 46.643 kasus per hari dari sebelumnya tercatat 49.477 kasus harian. Nah, selain itu indikator lain yang menunjukkan perbaikan adalah positive rate turun yang menjadi 17,93% dari sebelumnya menjadi dari posisi 19,94% Irfan. Seperti itu. Oke, lanjut yang berita selanjutnya. Ada apa nih dari Mandalika? Selanjutnya dari Mandalika, perhelatan MotoGP. Presiden Jokowi memutuskan untuk mengurangi jumlah penonton MotoGP di sirkuit Pertamina dari yang tadinya sekitar 100.000 penonton menjadi sekitar 60.000 penonton. Hal itu diputuskan Presiden Jokowi pada saat rapat terbatas evaluasi PPKM. Sehingga keputusan tersebut ditembus setelah meninjau situasi terkini terkait kasus aktif COVID-19 maupun tingkat vaksinasi di kabupaten tersebut. Menko melaporkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah tingkat vaksinasi COVID-19 dosis pertama sudah mencapai 91,5%. Sedangkan dosis kedua sudah mencapai 74%, dan dosis ketiga sudah mencapai 1,2%. Hal tersebutlah, Nita, yang menyebabkan Presiden Jokowi memberikan keputusan untuk mengurangi jumlah penonton yang hadir pada perhelatan MotoGP yang akan diselenggarakan sekitar tanggal 18 hingga 20 Maret. Kalau dari Irfan sendiri, apakah mau gitu untuk datang menonton GP di Indonesia? Sudah beli tiket belum Irfan? Kalau ke Indonesia, daripada melihat MotoGP, baik saya cari makan dengan Nita. Kita ada banyak ni senarai makanan yang perlu kita cari kita. Mencoba otak-otak Indonesia. Ya, mencoba otak-otak laksa yang perlu dicari, perlu dibezakan Bogornya, Tangerangnya, kena rasa itu. Tapi ya, menarik betul, berkenaan dengan MotoGP ni. Adakah Demi akan menghadiri pertandingan MotoGP kali ini? Gimana Dem? Datang nggak Dem nih ke Mandalika Lombok Dem? Pengennya sih datang, cuman kita lihat situasi saja. Kalau memang memungkinkan untuk bisa ke sana, pengennya sih ke sana. Sebab kita lihat pada kadar vaksinasinya juga tinggi ya di Indonesia. Cuma vaksin penggalak juga sedang giat diberikan di Indonesia, begitu ya? Betul sekali Irfan. Masih berjalan. Oke, untuk berita yang selanjutnya Irfan? Ya, silakan. Berita selanjutnya itu ada dari Puncak kemacetan. Belasan jam habis di jalan, kemacetan Puncak Bogor saat libur panjang terjadi saat kemacetan panjang. Hanya juga terjadi pada momen libur panjang pada akhir Februari kemarin. Kemacetan yang terjadi di jalan menuju kawasan Puncak tersebut bahkan mencapai belasan jam. Ya, seperti kita tahu bahwa kemarin hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin itu terjadi libur panjang di Indonesia. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mungkin selama pandemi itu sudah merasakan stres yang luar biasa karena ada kebijakan dari pemerintah Indonesia sendiri untuk memindahkan hari libur. Nah, kebetulan kemarin itu tidak dipindahkan hari liburnya sehingga memunculkan kemacetan yang sangat luar biasa di arus Puncak tersebut. Betul, Irfan. Sampai dia dinamakan tuh macet horor. Macet horor, Van. Padahal tidak berbau mistis. Padahal dari Jakarta saja itu hanya mungkin sekitar butuh waktu 3 jam saja, Irfan.
I see. Saya ada dua Ya. soalan. Yang pertama ialah macet itu maksudnya apa? Dan saya tahu sebab saya dah pernah ke Jakarta. Cuma untuk manfaat pendengar-pendengar kita yang satu pertama. Dan yang keduanya, teruk sangat ke macetnya ini berbanding dengan macet di Jakarta hari-hari kebiasaan. Jadi, kalau macet itu seperti apa ya? Padat ya, Irfan. Okey, Kendaraan yang jam. padat gitu. Dan Traffic jam. ya traffic jam Traffic dan jam. tidak bergerak gitu. Jadi memang puncak ini adalah salah satu destinasi wisata ya yang wajib dikunjungi. Favorit karena untuk mencari udara segar, Ivan, gitu ya, pegunungan gitu. Jadi memang ketika long weekend mereka ini berbondong-bondong nih untuk mencari tempat-tempat destinasi wisata, salah satunya di puncak ini gitu. Nah, memang kemarin itu sempat viral videonya dari salah satu di sosial media. Jadi itu macetnya itu sampai kurang lebih 12 atau 13 jam, Irfan, dan itu benar-benar stagnan. Aduh, 13 jam kita di mobil. Gimana gitu rasanya? Irfan pernah mengalami kemacetan seperti itu? Paling panjang macet yang pernah saya alami daripada Kuala Lumpur pulang ke Kelantan. Itu pun 8 jam, 10 jam. So, itu pun memikirkanlah tandas di mana, nama dalam kereta. Betul. Iya, okey. Dan apa ni, bila saya tadi kau juga berkenaan dengan bila panjang ni, orang kata Jakarta pun macetnya luar biasa. Jadi kali ini lebih luar biasa ya. Lebih luar biasa karena kebetulan pas hari libur libur panjang. Jadi memang kalau menuju destinasi wisatanya ya, tapi kalau di Jakartanya sendiri memang kita sudah memberlakukan ganjil genap sih untuk mengurangi kemacetan. Betul. Ya Remy. Jadi memang kalau di Malaysia sendiri ada, Irfan, ganjil genap itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi memang saya ingat waktu saya pergi Jakarta diterangkan berkenaan dengan ganjil genap itu, walaupun saya belum memahaminya sepenuhnya, tapi kat Malaysia belum ada lagi begitu. Ya, jadi memang itu salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi kemacetan ya dengan menjalankan ganjil genap kendaraan untuk melalui jalan-jalan protokol ya, Irfan ya. Jadi memang kita mengikuti tanggal, Irfan. Jadi misalkan tanggal 1 berarti ganjil, tanggal 2 genap, dan itu dilihat dari angka belakang ya, angka belakang terakhir ya, plat nomor gitu, Irfan. Jadi perjalanan itu hanya boleh, tanggal 1 hanya boleh mobil ganjil. Betul. Gitu, jadi gitu seperti kalau macam itu, Irfan. orang yang mobilnya, keretanya itu nombor ganjil, pada hari genap nak bergerak kena pakai kenderaan awam ataupun tak boleh keluar rumah, begitu ke maksudnya? Iya, pakai begitu. kendaraan ini, Irfan, transportasi umum. I see. Dia memilih saja mau memakai mobil dengan plat yang genap sesuai dengan hari tersebut atau dia menggunakan transportasi umum. Gitu. Itu Irfan. situasi Jakarta ya. Baik, Ya, terima betul. kasih. Ini maklumat baru ini untuk pendengar kita. Oke, dan berita terakhir, Irfan, ini juga yang lagi ramai dibicarakan oleh sosial media. Jadi vokalis Dewa 19, Irfan, dia jadi adalah situs Instagramnya Elo. Jadi Dewa 19 itu mengumumkan bahwa dia mempunyai vokalis terbaru yaitu Elo. Nah, jadi 5 vokalis Dewa ini dari masa ke masa semuanya memang memiliki karakter yang unik, karakter suara yang unik ya. Kayak kita tahu ada Ari Lasso, legend banget ya Ari Lasso. Ada Once Michael, ada Judika, ada Virsa, dan terakhir Elo. Nah, kalau di Malaysia sendiri Dewa 19 cukup terkenal nggak ya, Ivan ya? Betul. Sebab tu sebelum saya bersiaran saya dah cari lagu Sedang Ingin Bercinta Dewa 19. Oke. Aku sedang ingin. Iya, betul. Oke. Betul. Oh, jadi itu yang banyak sering di request ya, Irfan ya, dari teman-teman di Malaysia ya. Ya, memang Dewa 19 ini sebenarnya tak perlu ganti vokalis yang unik juga, sebenarnya bandnya sendiri pun udah cukup kuat ya, apalagi dengan pentolannya itu loh, ADP Ahmad Dhani Prasetyo Irfan gitu. Nah, kalau kita nih Demi sama Irfan generasi apa nih? Pandawa 5 kah? Restu Biwi kah dari Dewa 19? Kalau saya mungkin lebih di Once Michael. Karena Once Michael itu memiliki karakter suara yang tinggi dan juga melengking. Oh, tinggi melengking. Nah, so sebab itu Demi nyanyilah sikit, belanja lah sikit. Nyanyilah sikit. Macam mana Once Michael? Aduh, saya nggak bisa nyanyi, Irfan. Kalau Irfan tadi sudah bilang bahwasanya saya dah nyanyi dah sikit.
Iya, sedang ingin bercinta. Mungkin Mbak Nita Oh. bisa, Mbak Nita. Mbak Nita lebih hafal lagu-lagu Dewa 19. Okey, silakan. Kalau Dewa 19 itu yang paling aku famous tuh ya karena setiap hari nih Irfan ya kalau Ya. di kantor kita tuh tiap Jumat pagi biasanya kita suka karaoke bareng Irfan. Dan lagu pembukanya itu adalah Dewa 19 dengan Separuh Nafas. Betul. Nah, Irfan tahu kan lagu Separuh Nafas? Silakan, Nita. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Nah, segitu aja deh Irfan. Oke. Nita terima ini kasih. salah satu penyanyi terbaik yang dimiliki Antara Digital Media, Irfan. Oh. Tapi nggak pernah menang lomba. Ketika lomba karaoke nggak pernah ikut. Jadi cukup penyanyi dalam ruangan. Sunat Pani boleh berganding dengan Raifa. Raifa juga kita punya penyanyi terbaik di Bernama Radio ni. Nanti boleh digandingkan. Boleh. Diduetkan. Diduetkan betul. Betul. Oke, Irfan salamkan dengan Raifa ya. Irfan ditunggu duetnya. Ya, insyaAllah. Dan ini sahaja masa yang kita ada untuk Serumpun edisi kali ini. Saya bersiar langsung daripada Johor Bahru. Saya kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan daripada Antara Digital Media di Jakarta, Nita Purnamasari dan Demi Almanda. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Irfan. Assalamualaikum. Bagi anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen Berita Bisnes, pilihan anda.